parah. Kemarin gue di daerah Jakarta Timur, itu gue pulang kantor, terus tiba-tiba di tengah jalan ban gue kena paku segede telunjuk. Itu posisi motor gue langsung oleng, untung gue nggak jatuh. Akhirnya ban itu gue paksa jalan robek bro. Gara-gara nemuin paku yang segede, bukan paku ya kayak baut gitu masuk itu. Nah lu biar nggak penasaran cuplikan nih, lu lihat nih, lu lihat cuplikannya. Nah bro, tadi gue kena paku, ranjau paku pinggir jalan. Jadi gue terpaksa harus ya ban harus ganti, kayaknya pakunya gede banget udah gue buang sih tadi. Jadi sekarang motor gue di belakang nih, yang mau harus ganti. Pakunya gede banget gitu, bahaya banget. Gue berjatuh tadi sampai slide gitu. Nih ntar lo lihat ya motor gue ada kondisinya ya. Nah jadi gara-gara kena paku nih bro, gue paksain jalan, ya akhirnya ban pada robek nih, tuh. Tadi gue di jalan slide gitu deh. Ya, untung nggak jatuh ya kayak. Ya udah deh. Nah, coba tuh, ya kan? Jadi kondisi kemarin tuh bener-bener yang gue nggak sangka, terus akhirnya gue motor tiba-tiba udah kena, ya gue sebutnya ranjau paku apa gimana, mungkin ada nyebar gitu ya, akhirnya berat. Ya untunglah, intinya gue untungnya nggak crash, selamat, dan terpaksa gue ganti ban karena ban itu gue paksa jalan robek gitu. Nah bicarain ranjau paku itu tadi bro, yang kejadian kemarin, gue punya temen gitu loh, gue punya temen. Terus dia memang dia kerja juga, karyawan swasta juga, tapi dia punya dia tergabung dalam komunitas tim sabar nih, tim sapu bersih gitu. Nah gue mau bercerita gitu, ini seberapa dalam sih kegiatan ada istilahnya nyebar-nyebar paku ini, apa memangkah gue masuk korban ranjau paku itu atau gimana ya, gue gak paham juga kan. Makanya gue coba ngobrol deh ke teman gue nih, apakah gue termasuk korban ataukah emang ya setidaknya teman gue bisa ngasih informasi bahwa mungkin ranjau paku itu banyak tersebar, gue gak ngerti ya. Nah biar lebih detailnya gue langsung ngobrol deh sama teman gue. Nih gimana, gue kenalin dulu ya, inilah dia, Dian Anggreni dari komunitas tim sapu bersih. Halo Dian, apa kabar? Halo. Tos dulu ya, nih kita lagi jaga jarak pandemi nih. Dian, nih thank you banget nih lu udah gue undang sini kemarin. Tadi gue cerita sedikit kan, jadi kemarin tuh gue posisi gue di daerah Jakarta Timur, gue bawa motor, posisi gue nggak tahu itu entah diranjau kah, apa emang gue apes kah. That's it, selesai, yang penting gue kena paku. Akhirnya itu gue paksa jalan, ban gue robek. Gue robek mau gak mau, untungnya intinya sih kalau ban bisa diganti lah ya. Untungnya gue gak crash. Nah gitu kan. Nah lu kan dari komunitas tim sapu bersih nih. Yeah. Nah komunitas sapu bersih sendiri kan gue juga belum terlalu detail banget nih. Makanya sekali lagi makasih banget lu udah bisa datang ke sini. Mungkin lu bisa sharing ke teman-teman kegiatan lu dan lain sebagainya lah. Nah gue banyak pengen nanya sama lu. Gue pengen nanya sama lu. Nah mungkin pertanyaan pertama gini. Lu sendiri tuh mungkin bisa kenalin diri dulu biar teman-teman tahu, dan lu bisa dijelasin nggak tim sabar itu apa sih, terus sama kegiatannya ngapain aja nih Dian? Oke. Itu kurang lebihnya. Monggo Dian. Oke, nama saya Dian Anggreni. Kebetulan saya juga berada di komunitas tim sabar. Berawal dari korban, sama seperti dengan. Oh, lu jadi dari korban gue. Oke, lanjut. Jadi, karena sampingan saya pada saat masih kuliah itu sebagai ojol, jadi sehari itu kadang sampai 3 kali kena kena musibah gitu, semacam ban bocor, dan lokasinya di situ-situ mulu, area depan Plaza Semanggi, kalau enggak di Setiabudi. Akhirnya dari situ saya browsing via sosmed, dan ada grup-grup di mana komunitas ada macam-macam mengenai saber dan komunitas GBRP dan lain sebagainya. Akhirnya saya gabung di beberapa komunitas tersebut sampai dengan saat ini. Nah kalau tim saber itu sendiri berarti memang tim sapu bersih ya? Iya. Memang kegiatannya nyapuin sampai bersih lah itu paku-paku itu, seperti itu kurang lebihnya. Nah berarti kalau detail kegiatannya udah itu aja? Memang bener-bener bersihin sapu ranjau. Bersih paku itu aja? Untuk kegiatan sosial kita memang fokus ke ranjau yang ada di jalan raya. Lebih utamanya daerah Jakarta ini kan memang sangat rawan lah. Banget ya. Termasuk gue kemarin Jakarta Timur tuh. Jadi kalau gue rangkum secara singkat di sendiri dari lu memang dari korban, berawal dari korban, akhirnya lu mau coba cari tahu gitu kan, seperti apa sih nih, ada nggak sih grup komunitas yang seperti tim sabar ini kan, akhirnya lu coba masuklah di situ.
Iya, Terus akhirnya lu terjun dan tahulah kegiatannya memang untuk tim sapu bersih itu sendiri ya. Iya, Nah, hanya untuk kalau boleh cerita nih, awal berdirinya tim sabar tuh kapan? Terus sama apa emang ada struktur organisasinya kah si tim sabar itu sendiri? Monggo. Untuk informasi setelah saya gali Mm-mm. sebelum saya ikut masuk komunitas Mm-mm, tersebut, mm-mm, mm-mm. informasinya ada 3 anggota yaitu Pak Rohim dan Pak Siswanto dan satunya itu Mm-mm. namanya Pak Endang dan Mm-mm. Pak Endang sudah mengundurkan diri. Oke. Untuk berdirinya itu tanggal 8 Agustus 2011. 8 Agustus berdirinya. 2011 itu berdirinya tim sabar ya? Iya, Oke. Terus? awalnya hanya 3 anggota Oke. dan setelah itu diikuti Mm-mm. dengan anggota yang lain yang di mana Mm-mm. beberapa anggota itu memang dari kebanyakan itu memang korban ranjau. Oke, berarti Sampai gue dengan saat ini semuanya memang mereka membuat komunitas ini karena memang mereka bukannya so tahu ya, mereka memang mengalami dulu, Iya, terus menjadi korban dulu, akhirnya peduli. peduli dan tidak ingin Oke, ada oke. korban-korban yang lain, setidaknya mengurangi. Berarti memang ada struktur organisasinya. Setelah berdiri itu ada strukturnya. Ada sebagai Mm-mm. panitia sampai dengan ketua, wakil, bahkan kebetulan saya sendiri sebagai bendahara di komunitas tim sabar. Oke, berarti memang berdiri dari 8 Agustus ya 2011 tadi. Iya benar, Itu sudah ada strukturnya ya. sudah ada. Memang sudah mungkin sebelumnya lu udah kayak ketemu Kopi Darat dulu, akhirnya rilis resmi gitu ya. Jadi struktur udah tinggal gas jalan Iya, aja gitu kan. 8 Agustus 2011 itu udah berarti udah 9 tahun ya. Kurang lebih Gila lama juga. Langsung terstruktur rapi dan sedangkan lu posisi memang sekarang di tim sabar ini komunitas adalah bendahara. bendahara. Oh, Ya, sebagai oke. bendahara. Nah, hingga saat ini nih kalau gue bicara 8 Agustus 2011, total anggota yang aktif di tim sabar itu sendiri ada berapa? Kurang lebih paling aktif itu kurang lebih 30 orang. 30 orang, berarti 8 Agustus 2011 itu mungkin banyak yang in out gitu ya. Iya. Berarti kalau pertanyaan gue yang aktif ada 30 member, 30 Kurang anggota. lebih 30 anggota. Itu semua cowok semua kah apa di ceweknya satu cuma lo doang atau gimana? Ceweknya ada beberapa, tapi perbandingannya itu 3 banding 1. Cowoknya 3, cewek 1 seperti itu. Oh, itu pas lagi tugas. Iya. 3 cowok, 1 cewek, 3 Iya. cowok, 1 Perbandingannya cewek. misalkan 30 orang anggota itu, ceweknya itu ada 10, cowoknya ada 20. Oh, paham. Tinggal di puzzle aja nanti gitu ya. Oke, paham. Nah, itu kalau gue bicara 30 itu kan ya kan ada Jabodetabek ya. Iya. Di luar juga ada Jawa Barat sendiri kan. Nah, itu 30 sendiri memang di Jakarta sendiri kah? Ya gue simpulinnya gini deh, kayak komunitas motor lah ya. Iya. Tim Sabar itu ada chapter-chapternya enggak? Ada kayak misalkan dari area Bekasi, Tangerang sama Karawaci macam-macam. Tapi untuk anggota yang lebih aktif untuk saat ini hanya di beberapa daerah saja. Karena ada di daerah misalkan Jakarta Pusat. Dari tahun 2010 itu biasanya lokasi yang paling rawan sekali itu kayak seperti depan Roxy. Itu tuh paling rawan dari antara flyover depan Roxy sampai dengan Istana Negara itu pun sampai dikenain. Guys, itu dari sekali. Roxy ya, dari Roxy itu pun lu gambar sedikit tuh sampai depan istana tuh banyak ya? Banyak. Dan itu berpindah-pindah lokasinya. Oh, jadi di tebar-tebarnya pindah-pindah tuh. Berpindah-pindah. Jadi si chapter-chapter ini memang ada tugas-tugas area-area yang rawan. Iya. Misalnya gue dari Bekasi, chapter Bekasi itu bisa direct main di Jakarta juga atau memang fokus di Bekasi juga misalnya contoh? Kalau misalkan kayak gitu itu tergantung ketika kopdar. Kalau misalkan lagi kopdar, misalkan seminggu sekali atau sebulan sekali baru nanti kita patroli bareng. Yang bisa, yang nggak bisa ya di areanya masing-masing. Oke, sekarang gue kesampingin masalah di tim Sabar dulu nih. Gue nanya pribadi lu sendiri nih. Visi misi lu itu ikut tim Sabar itu apa? Terus dan motivasi lu tuh hingga lu jadi member aktif gitu kan? Iya. Itu apa sih sebenarnya? Jadi sekarang udah bergabung nih. Iya. Sebelum bergabung itu lo, sebelum di awal itu 8 Agustus 2011 apa sih visi misi lu untuk memang untuk nolong orang kah atau gimana, memang punya misi gak sih atau? Mungkin karena panggilan hati ya, karena kan memang visi dalam hidup saya itu fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ya, karena ketika kita menanam kebaikan, ada kebaikan, ribuan kebaikan yang datang sama diri kita sendiri. Itu saja sih. Jadi memang motivasi lu memang ingin berbuat baik kepada orang. Iya. Misi lu ya pasti mendapatkan pahala lah ya. Jadi visi dan misi lu itu pahala dan motivasi lu ingin selalu berbuat baik sama orang. Benar. Karena berawal berangkat dari itu tadi lu jadi korban, akhirnya lu oke lah, semoga dengan apa yang lu lakukan ini bisa bermanfaat untuk orang banyak gitu kan. Nah, itu teman-teman ini
ini value banget menurut gue. Jadi dari seorang Dian ini ya cewek terus dia peduli dengan lu pada saat lu berkendara yang di saat mungkin lu nggak peduli, nggak aware, di saat mau lu rasa aman, nggak taunya banyak apa ya paku-paku yang bertebaran di jalan dan Dian ini peduli gitu lah. Makanya gue beruntung banget bisa ngobrol sama Dian, dia juga temen gue dan bisa berbagi info lah untuk kita obrolin hari ini gitu. Nah terus lu bisa infoin sendiri nggak ya daerah-daerah rawan khususnya di Jakarta dulu deh, yang rawan-rawan banget tuh di mana informasinya? Untuk saat ini yang paling rawan itu daerah Gatot Subroto. Itu parah ya? Itu di saat gue jalan ke kantor, mata gue jalan nih, Dian, itu aman-aman aja loh. Iya. Kalau lu sabar sebenarnya itu banyak. Apalagi ketika oknum tambal ban yang buka mendadak. Ketika mereka buka semua, pasti banyak korban. Tapi ketika mereka tutup, korbannya itu nggak separah ketika mereka buka. Oknum ya, bukan berarti semua tambal ban itu jahat, enggak. Hanya beberapa oknum gitu. Memang ada oknum ya, memang ada oknum yang berarti kalau sepanjang jalan Gatsu itu kan panjang tuh. Itu berarti oknumnya sendiri memang udah terstruktur kali ya, apa gimana? Gue kan juga nggak paham juga nih. Mungkin ya kali ya. Setelah saya cek telusurin karena saya kepo ya, kenapa ada terus saya hitung dari flyover Sleepy. Tambal ban yang benar-benar di pinggir jalan itu kurang lebih ada belasan. Ada belasan. Tapi yang masuk ke dalam itu belum saya hitung. Yang agak masuk ke dalam. Ada juga yang dalam-dalam gang itu. Menara Mulia setelah itu ada jembatan itu agak masuk ke dalam kurang lebih 20 meter. Di situ ada. Karena memang saya pernah bocor dan ditambal di situ. Dari pertama saya nuntun sampai saya selesai tambal ban ada 8 orang ngantri buat diganti ban. Dan ini real. Itu real. Berarti itu baru sepanjang jalan. Terjadi sama diri saya sendiri. Sepanjang jalan Gatsu. Iya. Sepanjang jalan Gatsu. Itu pun udah rawan. Belum jalan-jalan yang lain. Berarti emang lu notice karena memang jalur arteri utama di Jakarta menurut gue yaitu Gatot Subroto ya. Benar. Itu dari situ lu bisa ke selatan, barat, timur, utara lah ya. Iya. Akses utama di Gatsu sendiri tuh teman-teman lu ingetin tuh di Gatsu di saat mata lu emang gak kurang aware. Ternyata dari tim saber si Dian ini pada saat melaksanakan tugas itu memang rawan ya. Iya. Rawan. Jadi hati-hati ya teman-teman ya. Jadi ban lu meskipun udah aman juga ya apa ya istilahnya tetap aware lah. Mungkin agak ke tengah-tengah jalan atau gimana gitu ya. Gue juga gak paham. Gue kemarin posisi tengah-tengah loh ya. Apes juga kali. Karena apa ya oknumnya itu ketika kita bersihkan di sebelah kiri kadang ada titik lain yang misalkan di tengah atau di pinggir jadi kita tuh nggak bisa menduga gitu. Apalagi ketika kita mau nyaber. Suka-suka dia nyebarnya di mana gitu. Kadang pinggir, kadang tengah, kadang ujung gitu. Suka-suka oknum itu ya. Oke. Nah pada saat lu tim sabar itu sendiri bergerak untuk sapu bersih itu sendiri. Lu alatnya apa aja ya? Ada magnet dan tongkat lalin. Kebetulan ini juga pemberian dari yang anggota yang sebelumnya. Selain itu sebenarnya ini ada sumpritannya cuma mati. Jadi itu lu bener-bener jalan gitu ya. Iya. Gue juga ngikutin kan ada kegiatan yang diupload di channel YouTube ya. Iya. Itu juga oke sih menurut gue, maksudnya dalam oke itu lu bener-bener aware banget di saat lu berkegiatan itu dan lu nemuin segala macam jenis paku di situ lah ya. Iya. Lu bener-bener kecepatannya di bawah 6. Jadi alatnya memang ngandelinnya magnet ya. Magnet itu yang bener-bener apa ya yang jadi alat andalan. Nah, terus pada saat lu sendiri ya terlepas pada saat lu bekerja ataupun maksudnya bekerja untuk di sapu bersih itu ya. Lu sendiri pernah gak sih lagi jalan atau pas saat berkegiatan ngeliat oknum yang nebar itu? Apa yang memang ada sih oknumnya tadi bicara oknum itu tadi itu? Oknumnya itu dulu pernah ada masih zaman tertangkap ojol. Jadi dia tuh pura-pura nyaber, ternyata tertangkap ya mungkin karena di sini tuh hukumnya ada HAM dan sebagainya. Ya gue setuju. Gak boleh main hakim sendiri ya. Gue setuju itu. Akhirnya ditangkap dan lain sebagainya. 3 hari di penjara, setelah itu keluar gitu. Berarti nyata oknumnya ada. Nyata oknumnya ada. Jadi teman-teman sekali lagi oknumnya ada ya. Kita dan bicara oknum ya. Gak cuma satu. Banyak dan terstruktur. Kita nggak bisa main hakim sendiri atau ya itu tetap kita nggak boleh main hakim sendiri ya teman-teman. Kalaupun nemu pada saat ada memang rumahnya nyebar, karena kita negara hukum, tetap ada proses hukumnya ya. Iya. Tapi yang gue underline di sini dari informasi dia adalah
bahwa oknumnya yang nyebarin paku itu ada. Ada. Oke, gitu. Nah, kalau bicara pada saat tadi oknumnya ada, terus alatnya lu juga udah jalan itu pada saat tim saber itu biasanya pada saat lu berkegiatan itu berapa kilo yang lu temuin paku itu? Untuk Rekor deh kalau paku nggak, lu bisa ceritain nggak berapa total deh atau berapa deh gitu istilahnya masalah jumlah. jumlah. Kalau Mm-mm, sehari itu kita nggak mm-mm, terlalu ngeh ya, karena kan mm-mm, kadang misalkan pagi mm-mm, pas saya lewat, mm-mm. kadang hanya pagi segini. Hmm, Ini hanya pagi saja gitu. oke. Kadang agak siangan ketika memang dia baru disebar, dia itu bisa 5 kali lipat dari ini. Saya My pernah God, 5 kali nerima lipat. pada saat itu ada Heeh, mobil sampah, bahkan heeh, mereka ikut bantuin, heeh, ojol ikut bantuin karena heeh. sampai ini magnet nggak cukup Udah nggak nampung. tempatnya dan Heeh, saya nggak bawa plastik. heeh. Memang di luar 10 kilo dugaan. ada? Enggak, Lebih? intinya banyak, hampir segini lah. Segini, Oke. itu satu Heeh, kali heeh, satu kali nyaber gitu. heeh, heeh. Dan sehari kadang disebarin bisa nyampe 5 kali Nah, dan berarti gak ada kalau habisnya. kalau gua kalkulasiin dari 2011 ya entah 2011 atau 2015 tengah-tengah. Ya. Tuh total ada tonase hitungannya ton. Untuk tontonan nanti bisa dilihat di Channelnya ya itu iya, udah bener-bener banyak banget ya. Banyak paku, banget itu gila. harian Nah, tontonan. terus lu kan berkegiatan nih tim sabar itu sendiri ya. Iya. Ini kan bicara di jalan raya kan. Terus di jalan raya biasanya kan kalau kita bikin sesuatu kegiatan ya sifatnya CSR ataupun apapun itu kan ada pihak kepolisian lah ya. Iya. Memang ranahnya beliau-beliau itu ya. Nah, tim sabar sendiri itu memang ada apa ya? Dukungan kah atau dari izin dari kepolisian atau gimana gitu? Kebetulan kita sudah dapat 4 kali penghargaan dari 4 kali penghargaan. Iya, Ya, Polda gila, Metro keren. Jaya di tahun 2011 itu dari Pak Untung, dan tahun 2013 dari Pak Tito itu sampai 2 kali, dan di tahun kemarin juga dapat dari Pak Nana. Intinya dari Pak Polda dan Dirlantas, Kasat Lantas itu tuh support kami, dan memang kita di bawah naungan Polda Metro Jaya. Makanya kita diberikan beberapa penghargaan, baik piagam bahkan rompi dan topi. Seperti itu. Keren. Terima kasih Bapak Polisi. Terima kasih banget. Jadi apa ya kalian menghargai dan kalian juga peduli. Terima kasih banyak gitu. Kegiatan ini memang harus didukung. Apa ya? Saya bangga lah sama Dian sama Bapak-bapak polisi bahwasanya mereka juga apa ya? Mereka bekerja itu dengan porsi kegiatan mereka dan ternyata mereka peduli dengan kegiatan yang kalian lakukan kan. Berarti benar-benar sudah dapat izin, bahkan dapat penghargaan. Dan ada Keren. ada payung hukumnya. Memang sudah istilahnya udah payung hukum dari pihak kepolisian ya. Nah, Iya. terus gua pada saat lu masuk sini tadi pas lu datang gitu kan, lu udah pakai rompi, gue pikir wah polisi nih, dia. Nah, tuh di belakang lu tuh kan lu pakai bawa rompi gitu kan. Nah, Iya. lu bisa jelasin sendiri gak sih tuh rompi? Sebenarnya Itu rompi gimana sih? Emang lu kerja pakai baju gini tim saber ini atau gimana? Terus ada pangkat-pangkatnya juga lu bisa jelasin gak sih? Oke, untuk pangkat itu memang pemberian dari Oh itu memang resmi ke karena jujur ya ini nggak boleh siapapun sembarangan pakai. ya sipil. Gua pakai di jalan, gua nggak punya izin, gue ditangkap bisa, Iya. karena gua salah. Benar. Gak boleh loh, itu catat loh teman-teman, nggak boleh asal pakai ini. Strobo juga nggak boleh ya asal ya. Benar. Tapi kalau lu memang sudah dapat license, Dapat karena izin ya. Oke. kalau Keren misalkan banget loh. polisi asli itu ini logo Triberatanya sebelah Ya kiri. betul, itu Dan lambang kehormatan betul. Iya, sebelah kiri. Karena kita pemberian dari Pak Polisi, Polres, ya, jadi dikasih di sebelah kanan. Oh, Biasanya oke, berarti letaknya sebelah kanan. Iya, Itu sebelah letak kanan. pangkat-pangkatnya Untuk ya. membedakan antara polisi asli dan tidak. Oh, ini logo tim saber ya? Iya, Ini logo tim saber ya? sabar. Oh, oke. Jadi pada saat lu, belakangnya biasa Saber. polisi, itu saber. Oh, iya. Sebelumnya bahkan Oke. pertama kali kita diberikan rompi, ada yang belakangnya tulisannya polisi, dan contoh rompinya itu seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Tapi kita perbaharui lagi. Oke. Di belakangnya itu ada tulisan seperti ini. Ini rompi waktu masih zaman dulu kala. Yang sekarang yang terbaru yang ini, yang hitam ini ya, Iya, hitam kuning. masih ada logo-logo. Logo Polri ya. Iya. Oke. Ini di saat berarti lu tugas lu pakai rompi ini ya. Iya, karena kalau misalkan di jalan nggak ada seperti warna hijau, itu kan orang bisa langsung hajar. Ya. Memang ini udah ada arti simbol warna itu sendiri ya. Dan yang gue catat ini sih sendiri Dian gini, ini rompi nggak boleh asal orang pakai.
Benar. Ini kalau lo memang nggak dapat license, nggak dapat izin, jangan sekali-sekali lo pakai. Ini rompi bukan mainan bro. Ya, ini rompi memang ada arti khusus dan nggak sembarangan orang yang gunain rompi ini gitu loh. Iya. Itu poin-poin value yang bisa disampaikan juga ya. Jadi jangan mentang-mentang lah gitu loh. Karena semua balik lagi ya, negara kita kan punya negara hukum dan negara semua ada terstruktur ya. Benar. Penggunaannya, terus apa ya, cara kita menyampaikan dari uniform yang kita pakai gitu. Termasuk lu nih uniform lu ya, seragam lu juga ya. Ini seragam kebesaran kami. Seragam kebesaran ya. Dan di sini kebetulan tulisan Polda Metro Jaya Jakarta Barat. Oke. Polres Jakarta Barat. Memang untuk pencetusnya itu memang dari Jakarta Barat. Oke. Jadi ikutnya area sana. Berarti lu emang udah, ini komunitas udah gak main-main ya. Iya. Serius ya bener. Bahkan dari pihak kepolisian pun udah bener-bener udah dapat izin, terus dapatkan apa ya, kayak perlindungan, maksudnya artian lu dimonitor juga kan, bimbingan terus ya pastinya ya. Gila. Nah terus gue topik berikutnya nih mau gue apa ya, gagal fokus nih sama di depan mata gue. Jadi ini guys, bisa minta bantu gak ya? Nah ini apa sih ini? Ini jenis-jenis paku ya? Iya. Nah nih guys, jadi si Dian itu bawa jenis-jenis paku yang banyak banget. Ini oh my god, gue kemarin nemu yang gede banget Yan. Ini jenis-jenis paku. Nah lu bisa jelasin gak sih maksudnya jenis-jenis paku itu apa? Terus ini cara kerjanya gimana itu loh? Yang paling penting tuh cara kerja. Emang kondisi kemarin gue pelan loh Yan. Pelan. Enggak. Di bawah 60 atau di atas 60? Di bawah 60. Di bawah 60. Di bawah 60. Itu gimana? Enggak juga sih, gue juga gak merhatiin video juga sih. Pokoknya dibilang pelan gak kenceng juga gimana ya. Pokoknya ya intinya tapi poinnya cara. Baru atau bannya udah ya dual purpose. Ya. Tapi memang udah agak tipis. Tapi ya seharusnya ya kena gak kena ya. Nah itu gue lebih ke masalahnya ini nih, si cara kerjanya si paku ini gimana? Okay. Untuk paku sendiri kebetulan ini paku area Gatsu. Ini di Gatsu ini? Iya. Ini kayak payung ya? Iya payung. Dia dari bahan-bahan payung yang itu kan ya? Iya dibengkokin. Jadi dibengkokin. Ban tubles pun bisa kena. Tubles kena? Kena, karena ini cara kerjanya masuk lalu loncat maksudnya. Ini kan dia lurus nih. Dia langsung lompat mental gitu atau gimana? Apa nanti dia bengkok gitu? Jadi kalau misalkan untuk pengendara yang kecepatannya tinggi, dia itu hanya menempel lalu membocorkan ban saja, belum tentu masuk. Oke. Iya, kalau rendah? Kalau misalkan rendah itu biasanya bengkok. Tidak terlalu rawan karena kan untuk cara kerjanya ini tuh ketika kecepatannya penuh dia akan sangat berpengaruh. Tapi ketika jadi semakin kencang dia masuk. Iya. Oh. Tapi kalau misalkan kecepatannya pelan, dia nggak terlalu berpengaruh seperti itu. Oke. Berarti istilahnya si oknum itu tadi mungkin nyebar paku di malam hari, di saat orang subuh itu pun, ataupun di saat emang udah trafficnya memang agak lengang ya, kawasan lengang ya. Jadi orang narik di atas 60 itu bisa kena ya? Bisa kena karena memang. Gitu cara kerjanya gitu ya. Oke nih guys, nih pakunya guys. Bukan paku ya, disebutnya apa sih nih? Ranjau lah ya, ini sebutnya ranjau. Jari-jari payung ini namanya. Jari-jari payung nih, ini bener guys, ini dari payung nih guys. Ini bener dari bahan payung yang dipotong-potong. Iya, ini bahannya gampang banget loh. Terus dia sebar. Ini baru lu bawa sampel segini doang nih. Ini sampel yang lu bawa ya? Bukan semuanya. Bukan, kalau semuanya nyata bro. Ini nyata bro. Ini bener-bener ada yang nyebarin dan semua timper sama ya semua ya. Dan setiap titik beda. Misalkan saya di depan BNI Gatot Subroto, nemunya yang seperti ini semua. Tapi kalau potongannya di depan Jasa, potongannya gede semua. Oh iya. Dan ini bentuknya itu beda nih bro. Beda, setiap titik itu beda bentuk. Gitu. Meskipun jenisnya sama, tapi mereka. Gua ngerti. Kayaknya gini, nih si oknum nih malam-malam atau kemarinnya nih potongan cuttingnya sama, disebarin prut, dia habis besok potongannya sama. Makanya pas lu sebar ketemu potongannya sama. Bisa jadi. Ini menurut gua ya, analisa pribadi gua ya sekali lagi. Kayaknya ini oknumnya memang udah berencanain di hari sebelumnya bro. Ini cuttingnya rapi loh bro. Oh begini, ini jenis-jenisnya sama ya, berarti di satu kegiatan lu nemuinnya sama, satu jenis gitu. Tapi kalau untuk area misalkan daerah Jakarta Pusat yang di Senen galur itu paku biasa, tapi yang kecil, yang lembut-lembut sekali. Ada lagi, beda lagi. Tapi paku biasa. Paku biasa. Galur. Di galur itu. Untuk area galur. Nah Yan, ini kan paku, lu udah jelasin nih jenis-jenis paku, gila danger juga ya. Terus lu bisa ceritain gak kayak ada kejadian
sedih, terus ya notabene lu ngeliat sendiri di lapangan gara-gara Ranjau Paku gitu, lu bisa ceritain ke teman-teman gak? Pernah waktu lagi nyaber rame-rame kami itu menemukan korban ranjau, dia membawa 2 anak dan karena kita juga nggak tega, anak kecil 2 masa disuruh jalan kaki sedangkan posisinya dari jalan TKP ke Tambal Ban itu kurang lebih 10 kilometeran atau 15 kilometeran. Akhirnya saya inisiatif buat boncengin 2 anak tersebut dan bapaknya itu ngantar nuntun motornya sampai dengan Tambal Ban. Dan usut punya usut karena mungkin saya kepo. Sebelumnya ada korban juga yang nggak punya uang, jadi saya nanya, ini untuk tambal bannya kurang lebih 40.000 untuk tambal. Jadi ditembak. Oh, tembak di tempat. Iya, tembak di tempat. Karena posisi bannya itu sudah pecah. Kebetulan motornya itu jenis bannya itu jari-jari bukan tubeless. Jadi pasti pecah. Akhirnya diganti 40.000 dan customernya ternyata itu dia hanya pegang uang 30.000 dan oh my god, gue ngerti, gue ngalamin tuh. Banyak beberapa anggota dari korban Ranjau Paku itu nggak memiliki uang sebanyak itu karena apa ya? Biasanya gue juga jalan-jalan naik motor nih, ya uang ada, cuma kadang megang cash spare cuma 10.000, 20.000, gitu, karena kita juga berhemat juga kan. Terus di jalan tiba-tiba yang ngejadiin itu oke lah, gue nggak megang cash itu dan ATM jauh di mana-mana, terus kondisi memang harus buru-buru. Itu wow sedih banget sih. Gak cuma 1 kali, berkali-kali sering korban yang benar-benar memang gak ada uang. Apalagi posisinya korban itu lagi mau operasi ke rumah sakit. Akhirnya di situ tuh saya berinisiatif sama teman-teman patungan dan bantuin korban sampai dengan selesai gitu. Jadi itu cuma berawal dari itu saja ya. Si oknum ini nggak ngelihat, mungkin dia pikir berat dapat uang nembak harga gitu kan selesai. Dia nggak pikir di balik itu banyak dia harus untuk operasi ya keluarganya atau siapanya. Terus dia di saat itu memang nggak punya uang. Ya itu sih menurut gue jahat sih, jahat gitu loh. Jangan maksud gue jangan ambil keuntungan dari kesusahan orang lah. Kalau gue sih poinnya itulah kayak gitu. Nah terus itu cerita sedih yang inspire sih maksud gue, dalam artian lu bisa aware juga, care juga sama teman-teman lu untuk bisa bantu itu dan apa ya poin kedua value-nya mungkin ya oknum jangan jahat-jahat lah gitu. Cari duit yang ala-ala aja lah gitu loh. Jangan mentang-mentang mau ngebulin dapur akhirnya nyusahin orang gitu. Kayak kemarin gue kena, untung gue gak jatuh bro. Coba tuh ya pesan gue ya udahlah cari duit yang ala-ala aja lah gitu. Nah Yan, gue mau nanya agak sedikit core konteks dari si tim Sabar ini ya. Arti penting safety buat lo tuh apa sih? Safety itu menurut saya kepentingan untuk diri sendiri memang harus waspada ya. Apalagi kalau misalkan saya pribadi perantau sendiri. Kalau misalkan nggak safety atau kurang safety malah merepotkan orang lain, lebih merepotin diri sendiri. Jadi kalau misalkan safety reading atau apa itu kita harus benar-benar ada kayak misalkan asuransi atau asuransi perlindungan diri, kesehatan atau untuk motor kita, apalagi di sini kan Jakarta gitu. Jadi buat lo sendiri tuh safety itu penting banget. Sekali. Jadi selain tadi safety riding juga karena lu motor riding, bicara riding, terus terlepas dari riding sendiri lu aware juga sama asuransi itu ya, buat perlindungan diri lu juga ya. Nah terus kalau lu bisa kasih tips dan saran nih untuk biar nyaman di jalan tuh, lo ada sedikit tips gak ngasih info ke teman-teman yang seputar ya kegiatan tuh Ranjau Paku atau gimana? Bisa lo infoin gak ke teman-teman? Misalkan cari kenyamanan di jalan itu kurangi kecepatan di titik-titik ranjau. Dan kurang lebih di bawah 50 km. Tapi kalau untuk misalkan sebisanya untuk berkendara lebih nyaman itu ikut asuransi, itu saja. Itu aja poin lo. Jadi istilah katanya lo safety riding itu penting, terus nyaman jalan, perhatikan kendaraan bermotor lo ya. Terus ya biar gak ada celaka ya perlindungan diri itu tadi ya. Nah ini kalau bicara lo lo emang aware banget sama asuransi kayaknya gue coba cari jadi episode berikutnya dah kita obrolin dah masalah insurance dah gitu. Antara bahasannya apa aja, mungkin personal accident-nya atau gimana lah, itu kita bahas di next episode aja kali bro. Nah kita fokus pembicaraan di ini aja Yan, di masalah ya kegiatan Sabar. Lo gitu, tim Sabar itu ya. Karena
kayaknya butuh orang yang memang mengerti lah masalah insuran perlindungan diri ini gitu. Nah terus kira-kira gue juga jadi pertanyaan kan, kira-kira kayak misalnya crash di jalan terus gue itu bisa klaim juga nggak? Itu kan jadi pertanyaan awam gue pribadi ya gitu loh. Itu ntar kita next gue coba cari narasumber berikutnya lah. Nah kegiatan lu sendiri ini tim saber entah lu begadang malam-malam atau gimana lah ya. Ini keluarga lu dukung nggak pertanyaan gue? Secara pribadi orang tua sangat menolak dan oh my god, menolak. Jadi nggak dukung kegiatan lo. Terus lu, ya ini positif banget sih kegiatan kan. Jadi lu go ahead aja, jalan aja. Diam-diam. Oh tetap diam-diam. Yeah. Terus lu kalau upload di YouTube tuh, malu ngeliat? Saya blokir. Oke. Mah, tapi ini yang dilakukan Dian itu mah kalau lo nonton nih. Ini positif banget dan ini patut dicontoh sama teman-teman gitu loh. Dia nggak peduli sama diri dia sendiri. Jadi menurut gue sih gak ada alasan untuk gak didukung ya. Gue pun sendiri sebagai temennya, gue dukung banget kegiatan ini. Bahkan bapak-bapak polisi pun mendukung gitu, bahkan memberikan izin gitu. Jadi mah dukung Dian ya. Saya karena saya wanita. Kenapa gitu. nyokap alasannya kenapa? Alasannya saya wanita, nggak boleh panas-panas dan sebagainya. Sedangkan saya tipe cewek yang memang suka outdoor gitu. Iya. Lu cewek apa cowok sih? Gak tahu. Mungkin faktor dari kecil suka emang dari kecil diajak motor-motoran sama ayah saya. Akhirnya berdampak sampai dewasa sukanya motor-motoran gitu. Karena apa ya hobi-hobi lu ini ya Yana, itu memang identik dengan pria. Iya. Tapi lu bahkan mencintai lebih dari si pria ini ya, dalam artian ini pria harusnya seperti ini gitu kan. Iya. Tapi lu lebih mencintai gitu loh. Itu keren banget loh, sumpah. Soalnya keren waktu kecil tuh papa saya selalu mau nidurin di atas motor. Jadi akhirnya kebiasaan itu mempengaruhi perilaku saya gitu. Kebiasaan yang dari kecil, sejak kecil suka diajak motor-motoran. Makanya untuk para orang tua kalau mau nidurin anak jangan menggunakan motor ya. Gitu jadinya kayak gini ya, lu suka touring, lu suka banget sama dunia otomotif gitu ya. Akhirnya lu peduli juga jadi simbiosisnya si otomotif ini untuk biar teman-teman yang naik motor nggak sampai kena ranjau paku gitu ya. Karena lu nggak mungkin, karena mimpi lu mungkin jadi rider, mungkin punya mimpi juga kali lu ya dari pembalap ya misalnya gitu kan. Nggak kesampaian, tapi satu sisi positifnya lu peduli dengan para pengendara motor yang ada di jalan. Itu keren banget ya. Keren banget dan makasih ya lu udah sama-sama. Dengan teman-teman lu sampaikan rasa terima kasih gua pribadi gua ya, mungkin teman-teman yang nonton juga thank you udah bisa bantulah, maksudnya dari bapak polisi yang tugasnya banyak akhirnya lu bisa komunitas bikin kegiatan yang memang benar-benar peduli sama apa ya, dengan apa ini si kecil ini loh, bahaya banget loh gitu. Terima kasih banget Dian, salamin gua untuk anak-anak tim cyber ya. Terus pertanyaan terakhir ya, sebenarnya gue pengen banyak ngobrol sama lo kan. Cuma baik lagi kita limit waktu juga kan. Nah ini gue punya pertanyaan terakhir sama lo. Nih kalau ada teman-teman yang mau gabung nih, kalau ada teman-teman yang mau gabung di tim sabar itu caranya gimana ya? Kalau misalkan mau gabung boleh. Karena sebenarnya untuk relawan itu nggak mudah. Ada beberapa mahasiswa yang gabung lama-lama jadi muntaber. Apa muntaber? Mundur tanpa berita. Jadi setelah dikasih rompi gak ada kabar gitu. Oh oke. Ya, oke, muntaber. Mundur tanpa berita coy. Itu yang harus diingat, hanya satu. Jangan hanya mau enaknya. Nampang gitu. Oke. Kita kan untuk sebagai relawan sejati itu gak mudah. Relawan itu yang harus gue catat adalah konsistensi. Itu poin utama dari seorang relawan. Kalau lu gak konsistensi cuma buat aji mumpung, cuma buat selfie yang gaya-gayaan doang, lu gak usah jadi relawan bro. Gak usah jadi volunteer, udah lu di rumah aja deh. Biar gak muntaber. Iya, nih cuma datang buat eksistensi, foto-foto awal, ini berat bro pekerjaan bro. Jadi jangan istilahnya kata, lu kalau emang niat lu tulus, baru lu gabung. Kalau lu niat lu gak tulus cuma sekedar selfie doang, cuma buat gaya-gayaan doang, no. Saran pribadi gue sekali lagi ya, I said no. Lebih baik lu di rumah aja, lu bikin kegiatan lain yang sesuai dengan minat lu. Ini bener-bener butuh konsistensi yang luar biasa banget gitu ya. Kalau lu sudah punya konsistensi yang tinggi dan lu mau bergabung, tinggal kemana ya? Facebook kah atau gimana? Lu bisa infoin gak ke teman-teman atau ada grup WhatsApp kah gitu? Sebelumnya sering aktif di YouTube dan memang untuk tim kami memang sedang mempersiapkan channel YouTube terbaru. Oh, di situ lu bisa komentar-komentar, nanti tuker nomor. Bisa. Oh, dan ada juga
Facebook. Pak Rohim juga ada di IG-nya. Nanti di deskripsi gue cetasin kontak-kontaknya lah ya. Iya bisa. Oke, jadi ntar gue di deskripsi ntar gue detailin info kalau teman-teman sekali lagi ya. Yang konsistensinya emang bener-bener niat lu tulus untuk ngebantu seperti Dian ini, nanti lu bisa kontak di deskripsi di bawah ya. Ntar gue cantumin informasinya. Lu monggo silakan bergabung dan bila lu bergabung jangan muntaber ya. Mundur tanpa berita. Janganlah, ini kerjaan berat coy, beneran dah. Jangan sekali lagi. Nah, ini bener-bener pertanyaan terakhir gue tambahin buat lo Dian. Bicarain mimpi Yan. We talk about dream ya, kita bicara tentang mimpi. Kalau hari ini kayak Tuhan ngasih apa ya, Dian, saya akan kabulkan satu mimpimu hari ini. Mimpi apa yang pengen lo kabulin? Apa ya? Lebih ke orang tua kali ya. Ngapain tuh orang tua? Biar lu harus bilang, gitu. lu harus bilang. Mimpi apa Dian yang ingin saya kabulkan hari ini? Mimpi biar orang tua itu selalu sehat gitu aja. Lu anak yang luar biasa. keren. Jadi lu nggak perlu peduli dengan diri lu tetap gue ngerti kalau bicara orang tua itu bagian orang tua emang udah lu mau nangis darah kayak pun nggak akan bisa balas kebaikan orang tua lu karena bahkan mimpi lu ini nggak akan bisa ngebayar jasa-jasa orang tua lu. Tapi lu tetap nggak mikirin diri lu. Kalau misalnya Tuhan ngabulin mimpi lu hari ini, lu cuma bilang, Tuhan, saya ingin orang tua tetap bahagia selalu. Tanpa perlu musingin yang lain-lain. Pokoknya happy aja terus itu. Ini lu harus banyak nyatet. Gak apa-apa Neng. Itu pertanyaan memang yang pengen gue nanyakan ke ke semua orang. Gue pun kalau tanya kayak gitu, gue akan bilang, Tuhan, lu mau ngasih gue gimana terserah deh. Istilah kata. Kalau perlu gue disuruh pilih kayak, ya semoga jangan sampai ya ada sakit. Terus Tuhan kalau bisa pindahin sakitnya ke gue deh. Yeah. Karena gue rasa gue masih bisa fight. Tapi kalau orang tua gue kayak gak bisa. Itu tadi nyambung. Daripada yang harus pindahin sakit kan ya berharap Tuhan kasihlah kesehatan untuk orang tua selalu ya. Itu aja. Itu value yang harus lo catat. Jangan pernah bahagiain diri lo sendiri dulu sebelum lo bisa bahagiain orang tua lo. Yeah. Itu sih value yang bisa disampaikan ya. Kalau gue salah ngomong ya gue minta maaf. Tapi itu yang benar-benar harus lu harus orang tua adalah segalanya gitu ya. Ya udah Yan, nih thank you banget nih lu udah datang ke sini, udah bisa ngobrol bagi-bagi informasi ke teman-teman. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini ya itu bermanfaat buat teman-teman nanti yang nonton. Terus lu harus tetap aware lah dengan adanya paku-paku ini dan buat si oknum-oknum ini please lu jangan ambil keuntungan dari kesusahan orang. Itu aja saran gue. Kan masih banyak kerjaan-kerjaan yang lain kayak lu bisa ngojek ataupun yang lain lah. Karena di saat lu ambil keuntungan di kesusahan orang lain itu menurut gue dosa lu terlalu banyak bro. Ya gue bicara dosa juga gue bukan orang yang benar gitu kan. Tapi janganlah intinya seperti itu. Oke? Ya udah kalau gitu Dian makasih banget ya. Makasih banget lu udah datang hari ini. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Terus saksikan terus channel Juto Show. Oh yeah. Tetap di channel Juto Ride Indonesia. Jadi kita akan berbicara banyak episode berikutnya. Mungkin gue akan bahas masalah insurans personal accident atau apapun itu ya. Jadi benar-benar aja perlindungan ya. Karena dia sendiri memang kayaknya aware banget sama insurans gitu. Nah gue juga penasaran sih asuransi itu seperti apa. Nah kita saksikan mungkin di episode berikutnya ya. So guys stay tune terus. Tetap jangan lupa subscribe atau lu like lah. Komen kalau bisa untuk masalah tentang gua diskusi sama Dian hari ini. Sekali lagi semoga pembicaraan ini bermanfaat. Sekali lagi gue Ardianto Anggoromukti dan juga Dian ngucapin terima kasih. So stay tune. Juto Show. Oh yeah and see you. Ciao. Thank you.